Halo semuanya, apa kabar kalian? Saya harap di masa pandemi seperti ini kita semua selalu diberi kesehatan. Perkenalkan, nama saya David Stevenson. Saya mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia Jakarta semester 3 dan saya mengambil jurusan Hospitality dan Pariwisata. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah masakan kuliner yang dinamai gulai itiak lado mudo. Ya, di pikiran kita saat mendengar kata gulai itiak lado mudo pasti terbayang itik atau bebek. Benar, bahan utama dari makanan ini yaitu bebek. Nah, gulai itiak lado mudo ini berasal dari Sumatera Barat, tepatnya berada di Ngarai Siano, Bukit Tinggi. Nah, agar lebih tahu tentang makanan ini, selanjutnya saya akan langsung menjelaskan bahan-bahan dari makanan ini. Nah, sekarang saya akan membahas bahan makanan gulai itiak lado mudo. Yang pertama, kita perlu menyiapkan 1 ekor bebek atau itik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa bahan makanan utama dari gulai itiak lado mudo ini adalah 1 ekor bebek. Yang kedua, kita perlu menyiapkan 2 buah jeruk nipis yang perlu kita ambil sarinya. Kemudian kita juga perlu menyiapkan bumbu-bumbu yang mau dihaluskan, yaitu ada 10 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 300 gram cabai hijau, setengah sendok teh merica, 2 cm kunyit, 3 cm jahe, 3 cm lengkuas, dan 3 butir kemiri. Lalu, kita juga perlu menyiapkan 3 sendok teh garam, 4 sendok teh minyak goreng untuk menumis, 3 lembar daun kunyit, 5 lembar daun jeruk purut, 2 batang serai yang sudah dimemarkan, 2 buah asam kandis, dan 1,5 liter santan kelapa yang kental. Nah, karena bahan-bahan untuk membuat gulai itiak lado mudo ini lumayan banyak, jadi pesan untuk mengolahnya itu gampang-gampang susah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolahnya. Yang pertama, kita perlu membakar 1 ekor bebek tersebut. Membakar bebek tersebut itu memiliki fungsi yang pertama menghilangkan bulu-bulu halus yang masih tersisa di bebek. Kemudian yang kedua itu dapat mengurangi kadar lemak yang ada pada bebek tersebut. Nah, bebek yang sudah dibakar itu akan berwarna sedikit kehitaman, namun tidak apa-apa karena ini memang warna yang wajar. Kemudian kita perlu memotong bebek menjadi 8 bagian. Setelah memotong menjadi 8 bagian, kita perlu mengambil 2 jeruk nipis dan kita mengambil sari jeruk nipis tersebut untuk dilumuri di bebek yang sudah dipotong secara merata. Setelah dilumuri jeruk nipis, kita tunggu hingga 15 menit. Sambil menunggu 15 menit tersebut, kita bisa menghaluskan bumbu-bumbu yang ada. Mulai dari bawang putih, bawang merah, cabai hijau, merica, jahe, lengkuas, kunyit, dan kemiri. Setelah bumbu-bumbu tersebut sudah dihaluskan, kita bisa mencampurkannya dengan garam tersebut hingga merata. Nah, jika sudah, bumbu-bumbu tersebut dapat kita ambil setengah atau sebagian, lalu kita lumuri ke bebek yang tadi, bebek yang sudah dipotong. Kita lumuri secara merata. Lalu sebagiannya lagi kita masukkan ke dalam panci. Kita tambahkan sedikit minyak yang sudah kita siapkan. Kemudian kita tumis hingga harum. Jangan lupa untuk memasukkan daun-daun tersebut dari daun kunyit, daun jeruk purut, 2 batang serai yang sudah dimemarkan, dan 2 buah asam kandis. Nah, jika sudah tumis hingga harum, kita tinggal masukkan bebek tersebut. Kita sambil memasukkan bebek tersebut dan sambil dimasak, kita juga bisa menambahkan santan kelapa yang sudah disiapkan sedikit demi sedikit. Kita masak kemudian hingga mengental.
Jika sudah mengental, bebek tersebut siap diangkat dan siap disajikan. Nah, sekarang karena saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengolahnya, sekarang saya akan menjelaskan bumbu dan rempah yang terkandung pada masakan gulai itiak lado mudo. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit sejarah dari penyebaran bumbu dan rempah yang ada di wilayah Sumatera Barat. Nah, pada abad 13 dan 14, banyak pedagang dari India yang berlayar dan berjualan memasuki banyak daerah atau wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah Sumatera Barat. Maka dari itu, banyak juga masyarakat Sumatera Barat ini membeli rempah yang dijual oleh pedagang India, sehingga makanan Sumatera Barat ini menjadi terpengaruh oleh masakan India, yang dimana masakan tersebut banyak menggunakan santan dan rempah. Nah, masyarakat India sendiri juga berjualan menggunakan perahu atau kapal yang mereka singgah di pelabuhan masing-masing daerah di Indonesia. Nah, rempah-rempah sendiri tersebut juga awalnya digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan obat-obatan seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang sudah menggunakan rempah-rempah ini sebagai penyedap cita rasa masakan khas Indonesia tersebut. Nah, bumbu dan rempah yang terkandung dalam masakan gulai itiak lado mudo ini yaitu bawang merah, bawang putih, merica, kunyit, jahe, lengkuas, kemiri, daun kunyit, daun jeruk purut, dan serai. Nah, karakteristik dari bumbu-bumbu tersebut yaitu karakteristik bumbu segar dan lumat, yang artinya dihaluskan, karena dari bumbu-bumbu dan rempah yang terdapat itu rata-rata dihaluskan dalam mengolah gulai itiak lado mudo ini. Pada masakan gulai itiak lado mudo ini sebenarnya juga mengandung pewarna alami, yaitu kunyit. Nah, karena penggunaan kunyit tersebut lebih sedikit, maka warna yang dihasilkan dari makanan gulai itiak lado mudo ini tidak memiliki warna kuning atau warna yang dihasilkan dari kunyit tersebut, melainkan menghasilkan warna hijau tua. Itu yang dikarenakan penggunaan jumlah cabai hijau yang sangat banyak. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi tentang masakan kuliner gulai itiak lado mudo yang bisa saya sampaikan. Nah, di Indonesia sendiri masih terdapat banyak sekali makanan-makanan Nusantara yang sangat nikmat. Dari Sabang sampai Merauke memiliki ciri khasnya masing-masing. Oleh karena itu, mari kita belajar lebih dalam, kita mencari tahu lebih dalam lagi apa saja masakan-masakan yang ada, agar kita dapat mewariskannya kepada generasi-generasi selanjutnya. Karena sangat disayangkan jika masakan-masakan yang begitu nikmat, begitu kaya akan rempah-rempah dan sehat dan penuh khasiat itu menjadi punah. Maka dari itu, mari kita sama-sama mengembangkan dan memajukan masakan-masakan Nusantara ini, agar masakan tersebut juga tidak kalah saing dengan masakan di negara Eropa atau negara lainnya. Oke, saya David Stevenson. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa.